Cik. Udah ya? Kamera udah ya? Oke, cek. Selamat datang di podcast IMM Solo, di mana kita akan membahas seputar kehidupan mahasiswa. Gimana? Opening gua keren nggak? Biasa aja. Sebenarnya gua tuh pengen opening gak kaku apa ya? sih. Opening nggak kaku, soalnya mau opening kaku karena kan mahasiswa kaku ya. Masa gua mau opening kaku kayak Betul. Baku pada banget gitu. pembicara Mas Eza waktu yang tepat saya persilakan. Kan enggak banget. Jatuhnya seminar sih. Bukan podcast. Seminar. Aduh, tai banget kayak gitu kan. Gak apa-apa sih, ini mau apa ya, mau ngomong kasar gak apa-apa sih, ntar juga diedit kok sama editor. Oke. Soalnya kita ini konsepnya podcast bebas ya, kita Yeah. membahas seputar lika-liku kehidupan mahasiswa atau sebenarnya terkadang pertanyaan-pertanyaan ini datang dari diri saya sendiri gitu loh. Nggak kembali lagi sih, sebenarnya ini episode pertama ya. Episode pertama dari podcast IMM Solo dengan teman-teman mahasiswa di tiap baik di tiap univ ataupun di tiap fakultas, dan kali ini kita berkesempatan bertemu dengan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sini dengan Mas Ezat ya. Ezat. Nama lengkap lu siapa sih? Gue tuh kenal sama lu itu tahun berapa sih ya? 2009 2020. 2020 ya, itu baru Gua kenal masuk dan gue kontrakan. taunya cuma Ezat. Nama lengkap lu siapa sih? Ezat Indra Binsar Saputra. Panjaitan. Oh. Indra Saputra. Oh. Nah, itu cuy. Kirain ada Batak-Bataknya gitu kan. Orang Jawa. Orang Jawa. Nedeso ya. Orang sih. Aslinya mana sih lu? Magetan. Magetan. Oh. Aslinya Magetan. Magetan tuh terkenal apanya sih? Magetan itu apa ya? Sarangan mungkin ya. Kayak apa ya? Telaga Sarangan itu. Oh, Telaga Sarangan. Itu Magetan itu. Oh. Yang tiap tahun baru banyak yang sana. Itu danau gitu. Telaga. Bedanya danau telaga? Apa ya? Enggak, hampir sama kayaknya. Oh. Hampir sama kalau danau Telaga itu. Boleh mancing nggak di situ? Boleh. Bebas, nggak harus bayar. Bebas. Dapat pun boleh dibawa pulang. Boleh. Enggak ada baik. Oh iya, lu kan FEB ya? Ah, Jurusan lu apa? manajemen Manajemen. Manajemen. Semester? semester 5. Oh, semester 5 manajemen ya. Kenapa sih lu mau ngambil manajemen? Gampang ya? Dulu tuh malah kesehatan. Jurusannya SMK kesehatan. SMK kesehatan, terus sadar tuh baru lulus, sadar akreditasinya masih C. UMS. Bukan Oh, yang mana? yang SMK ku. Oh, kan. SMA. Nah, habis itu mau daftar ke Poltekkes. Udah 5 kali daftar, gagal. 1 juta tuh habisin sendiri. Terus habis itu cari-carilah referensi gitu. Ya udah ambil manajemen. Mikirnya aku nggak bisa kerja di rumah sakit tapi yang punya rumah sakit. Gitu aja udah. Intinya nggak mau jadi budak gitu. Nah. Pengennya jadi yang punya. Gitu lah. Gitu. Jadi pengen punya rumah sakit tuh istilahnya. Ya paling nggak klinik lah. Pengen buka malpraktek gitu. Iya. Iya. Jangan. Nanti ketahuan. Oh, udah jalan. Belum. Oh, belum. Belum, masih belum. Ngerintis. Oh, ngerintis. Selain itu, maksud gua pasti ada opsi-opsi berikutnya lah. Selain lu pengen punya rumah sakit nih, pengen punya tambang ilegal. Soalnya itu kan oke banget tuh di Indonesia. Dulu tuh selain manajemen mau ambil hukum. Nah, itu tuh apa ya? Soalnya kan terkait dengan hukum nih. Pasti dari beberapa berita yang gue lihat ya, kenapa seorang pembisnis selalu bersinggungan dengan hukum? Maksud gue, kenapa seorang pembisnis apa ya? Menurut gue, ketika dia fokus di bisnis itu memang basicnya, tapi terkadang mereka lebih fokus ke di hukum. Entah ngotak-ngatik hukumnya atau karena kepentingan hukum, karena ya namanya seorang pembisnis, kalau gue pernah dengar itu
modal sedikit-dikitnya untung banyak-banyaknya itu kenapa sih? Itu apakah sebuah apa istilahnya teori ekonomi bahwa kuasai hukumnya baru kuasai bidang bisnisnya, ini gimana? Kalau di bisnis ya pernah coba baca itu memang bisnis itu bisa enak jalannya kalau ada relasi kuasa pertama. Nah, dan relasi kuasa ini memang kemudian bisa dimanfaatin buat ngotak-atik hukum, kemudian kebijakannya gitu. Jadi kayak ya contoh lah pertambangan gitu. Kadang kan banyak pertambangan ilegal. Kemudian untuk urusan AMDAL, perizinan lingkungan seperti itu kan cenderung lebih mudah kan. Ya karena relasi kuasa sama ngotak-atik hukumnya itu lebih enak di situ. Itu ekonomi ya. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang mau pengen gue tanyain gitu loh, soalnya kan apa ya, FEB gitu loh. Terus sempet itu di semester 3 itu kan ada matkul makroekonomi kan. Di makroekonomi itu membahas sistem perekonomian. Nah itu terus juga aku tanya sama dosen itu, Pak, kita itu sekolah atau kuliahnya di Universitas Muhammadiyah gitu, yang notabene Islam gitu. Tapi aku bilang ke dosen biasanya aku ngerasa di manajemen akuntansi ataupun EP mungkin sistem yang diajarkan bukan syariah. Jadi bukan prinsip-prinsip syariah gitu. Lebih ke sistem kapital. Jadi kayak manajemen SDM di situ juga gimana sih cara membuat kesadaran semuanya pegawai biar ya kerja terus untuk bosnya, terus secara keuangan mungkin itu ada akadnya atau tidak yang membedakan itu tadi. Terus manajemen pemasaran pun ya itu seperti ada pelabelan yang memanfaatkan demografisnya itu tadi gitu. Sempat ngeritik seperti itu sih ke dosen. Karena ya resah aja gitu di kuliah di univ yang notabene Islam. Tapi Islam. Sistemnya kapital gitu. Ada Islamnya ya? Gimana? Itu enggak, Islamnya itu di acara-acara. Gitu. Baitul Arqam. Tambah lagi BAP. Ya itu. Makin. Penguatan lah. Iya sih. Terima kasih Mas Rais itu. UMS bilang gitu, UMS tuh. UMS gitu. UMS gak mahal kok. Gak mahal. Tapi usahakan lulus cepet. Yoi. Malah. Saya sudah lulus. Saya tidak kenal apa-apa. Dia masih masih jadi donatur. Terus nih. Sebenarnya pertanyaannya aneh sih ini. Tapi gue kepo aja gitu loh. Kenapa sih dana pendidikan dana kuliah itu tiap tahunnya selalu naik? Maksud gue di situ kan kayak kalau gue nggak salah tiap tahun tuh naik 10%. Berarti kan semisal gue udah keluarga, gue punya anak, bakal naik berapa persen dari gue kuliah dulu gitu loh. Itu kalau opini gue sih apa ya, pembangunan kampus kalau dilihatnya lebih enak gitu loh. Yang secara nyatanya kan mungkin untuk pembangunan kampus. Tapi kalau memang lebih dalam lagi, aku mikirnya pendidikan yang semakin mahal ini memang ya cara-cara seorang kapital bingung. Mungkin bisa dikatakan seorang kapital biar nantinya aku mengira nantinya S1 itu akan setara dengan SMK. S1 itu akan nggak terjual gitu di dunia kerja gitu. Ya contoh, ini sebenarnya mau ngeritik Kemendikbud sekalian gitu. Ya nggak apa-apa. BMK itu ya. BMK apa sih? Itu Wirausaha Merdeka. Itu kampusnya UMS juga di programnya UMS ada. Program baru ya. Itu BMK itu tawarannya banyak gitu. Bebas skripsi, kemudian konversi SKS. Itu. Dapat uang. Tapi jadi buruh di bento kopi, cuy. Gitu. Iya.
Bukannya jadi pegawai di di Bento Kopi, di Stako Kopi kayak gitu. Aku kagetnya di situ kan. Bukannya lu punya usaha habis itu dibantuin dana. Pikir gua kayak gitu. Heeh. Nah, terus ternyata pas main ke Bento kok ada anak WMS gitu. Program apa Mas itu? WMK. Nah, itu maksudku untuk program Mendikbud saja itu tidak coba menggali gitu potensi yang ada di rasionya teman-teman gitu, di otaknya teman-teman, tapi lebih bagaimana mengkapitalisasi tenaganya. Padahal S1 loh ini. S1 gitu. Makanya aku beropini bahwasanya kemungkinan besar S1 ke depan bakal setara dengan SMK gitu. Mikir gua. Anjir, capek-capek S1. Itu. Dicapek SMK. Tawuran aja. Jangan ditiru. Oh gitu. Berarti yang lebih menjual berarti ya pendidikan lagi dong. Sampai S3. Iya. Bayar lagi. Iya. Makanya kan ada tokoh yang bilang buat pendidikan itu kita butuh ekonomi. Buat ekonomi kita butuh pendidikan itu. Sampai bertanya-tanya siapa yang ciptaan sistem ini sebenarnya gitu. Itu yang ya kadang miris lah lihat pendidikan sekarang juga gitu. Tapi menurut lu mana dulu? Ekonomi dulu atau pendidikan dulu? Gua BK ekonomi sih. Ekonomi dulu ya? Mau nggak mau. Fundamentalnya kehidupan itu di ekonomi. Anda pintar tapi miskin? Ya enggak terjual. Enggak terjual. Anda kaya tapi bodoh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Punya duit. Toleransi langsung pakai ekonomi. Bener sih. Nah, iya kan? Makanya ekonomi bisa menguasai segala bidang ya. Dimanapun seperti itu. Makanya kan kayak tadi kan ekonomi di atas, yang bawahnya itu baru politik sama hukum. Oh, gue ada pendapat lain. Apa? Yang nomor atas paling atas tuh tentara. Sampai rekor paling tinggi 30. Oh, tentara. Itu kan wow, perencanaan selama 32 tahun nih. Ngeri. Bukan di Indonesia, di Indonesia. Republik Ceko apa Ceko. Ya? Itu ilmu ekonominya oke banget nih. Betul. Itu. Bahkan mungkin nggak cuman berhenti di 3 tahun, sampai sekarang pun kayaknya masih ada yang jalan nih, tapi kita nggak tahu aja gitu. Gitu. Terus agak ngeri ya tuh. Episode pertama langsung tolong. Gak apa-apa. Di balik kerusakan yang Anda buat menjadi konten buat kami. Terima kasih. Masalah. Itu. Oh sama ini, lu kemarin sempat lihat di IG nggak sih? Yang Pak Luhut bilang OTT deh. Gak usah lah OTT itu. Kalau kamu mau bersih ke surga aja sana. Pendapat lu gimana itu? OTT ini kan sebenarnya cuma apa ya? Metode juga kan ya? Metode sebelum kesana dulu deh. Sebelum kesana. Berarti kan OTT terkait dengan penangkapan korupsi, sedangkan perbuatan korupsi itu adalah sebuah proyek berkelanjutan dari mahasiswa FEB. Yang tertuduh lagi itu sebenarnya dengan perkataan Pak Luhut yang seperti ini apa ya? Mahasiswa FEB seneng gak sih? Nggak usah OTT. Atau koruptor jelas seneng. Ya ini malah kayak seolah beliau mau membukakan jalan buat teman-temannya gitu. Apa tahu bisa jadi beliaunya mau gitu. Mau masuk di situ jadi pelaku. Ya kalau secara politisnya bukan Pak Luhut tapi bukan. Luhut. Itu. Ya kalau logika kan kayak gitu kan. Jadi kayak membuka selebar-lebarnya buat ya kemudian bentuk pelaku baru lah. Dan memang nggak setuju aja gitu. Sementara di OTT ini kemudian kan kita bisa coba menggali lebih dalam gitu apa yang sebenarnya dilakukan, entah dokumen pendukungnya atau bukti pendukungnya gitu kan. Info terbaru itu ada KPK di Jawa Timur itu menggeledah yang rumahnya gubernurnya sama wakil gubernur itu kan.
Jadi lu nggak sepakat dengan Pak Luhut? Enggak. Kalau gue ya? Kalau gue sepakat loh. Sepakat. Karena dia menteri Menko Marves ya, Maritim dan Investasi. Terus loh, bersinggungan dengan investasi. Kalau aturannya ketat, investasi nggak ada bisa masuk dong. Maksud gue berusaha membaca pikirannya Pak Luhut nih ya. Gue berusaha membaca pikirannya Pak Luhut. Sedangkan dia menteri investasi, pasti di rapat kerja nih, dia udah mikirin bagaimana cara menaikkan investasi di Indonesia biar cepat masuk nih. Sedangkan permasalahan utama di Indonesia adalah mungkin hukumnya yang terlalu ketat. Maka dari itu, karena saya seorang menteri, saya punya ucapan yang bisa berpengaruh lah. Ya udahlah, dalam rangka menaikkan investasi, nggak usah lah OTT. Kalau mau bersih ke surga aja, ya bener. Anda bertindak bersih setelah itu ke surga. Entah hilang tidak terungkap, nggak tahu. Bener kata-katanya Pak Luhut, ini bener. Kalau secara strategi mungkin bener ya. Sah semua sih untuk perjuangan Bapak. Nah gitu, lo mau bersih, oke, kami antarkan ke surga. Ya nggak tahu nanti di surga atau nggak, yang penting hilang. Bener kan? Oh betul. Untuk strategi bener sih. Biar investasinya semakin banyak gitu. Nah itu. Ya karena mungkin yang jadi koleganya ini takut gitu, Pak. Jangan keras-keras lah gitu kan. Mau masuk nih Pak. Makanya itu. Jangan dihalangin dong. Makanya sampai keluar statement yang kayak gitu. Sama itu yang kemarin pas G320 kan di Bali. G20. G20. Kok pikiran gue G30 sih? Maaf. Di luar G30 itu kan di Bali. Sedangkan dari Greenpeace, lu tau Greenpeace kan? Tahu. Nah, dari Greenpeace tuh dia goes mau sampai ke Bali. Tapi selama perjalanan berangkat sampai ke Bali itu dia selalu diikutin, kadang mereka tiba-tiba dihampirin warga yang mengaku sebagai ini. Biar Greenpeace gak sampai ke Bali, soalnya kan ya yang namanya Greenpeace ke Bali pasti mengeluarkan tentang isu lingkungan kan. Sedangkan G20 ini kan adalah pembahasan investasi. Ada lingkungannya juga. Ada lingkungannya juga. Tapi terkesan dihalangi gitu loh sampai ke Bali. Ya biar apa? Biar nggak bisa demo dong. Betul. Karena kan para investor dari seluruh tamu undangan ada di Bali sana semua gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya isu lingkungan itu bisa jadi bisnis nggak sih? Maksud gua G20 ini kan tentang lingkungan juga. Bisnis apa yang mau dilakukan tentang lingkungan gitu loh? Bukan jadi sebuah bisnis ya, tapi bisnis ini memang lahirnya dari adanya lingkungan gitu loh. Maksudku bisa berdiri, misal kayak ada hutan gitu, bisa dimanfaatin gitu. Oh, bisa dihabisin? Dihabisin. Bahkan dari Muhammadiyah sendiri, ini ada ya di literatur itu Muhammadiyah dan ekonomi ya. Jadi Muhammadiyah itu coba berstatement bahwasanya kalau memang pengen Indonesia ini ekonominya maju, kemudian berdikari, itu perbaiki dulu reforma agrarianya. Berasal dari alamnya dulu, karena di undang-undang kan jelas juga ya, kayak sumber daya alam itu untuk keberlangsungan hidup warganya, kemudian untuk SDA pun itu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan gitu. Nah, itu yang buat Muhammadiyah pun berstatement bahwasanya kalau memang Indonesia ini mau ekonominya berdikari, ya reforma agrarianya dulu yang dibenarkan, yang dibenahi gitu. Dan pikirku G20 ini menjadi satu awalan atas kapitalisasi yang besar, lebih besar lagi. Bahkan Cak Nun, aku pernah dengar Cak Nun ya bilang bahwasanya 2030 atau lebih itu nanti Indonesia akan maju dan kuat.
Tapi di negaranya sendiri itu ibarat budak gitu. Oh. Majunya negaranya, tapi untuk isinya itu masih nol. Jadi malah yang diperbudak itu akhirnya. Apalagi di G20 itu ada pembahasan investasi asing, kemudian iklim, terus ada pendidikan. Ya itu yang tak rasa menjadi nanti titik awal kapitalisasi yang lebih besar lagi. Oh gitu. Jadi dalam artian penduduknya sebagai budak ini jadi apa ya? Pekerja semua apa gimana? Pekerjanya. Tapi kalau kita lihat negara maju sekarang, misal kayak Jepang ya, Jepang masyarakatnya itu workaholic banget gitu loh. Seorang jiwa-jiwa pekerja banget gitu loh. Iya, Jepang. Maksud gua, ya nggak salah sih kata-kata lu tadi. Kalau emang mau jadi negara maju ya, misal kita contoh Jepang, ya oke, kita menjadi seorang pekerja, kita menjadi seorang workaholic, kita apa ya? Bahkan kalau gua lihat itu bahwa masyarakat Jepang semisal kalau apa ya, pekerjaannya gagal, dia bisa stres atau bisa sampai bunuh diri gitu loh. Jadi nggak ada mereka sambat gagal ya, ya udah nyalain diri sendiri, meninggal gitu. Nah kalau misalnya di semua negara maju, ya berarti kayak gitu nggak salah dong. Nggak salah, tapi harus dicoba tinjau lagi apa ideologi Indonesia sama Jepang ini. Iya kan, Indonesia ini negara bukan loh. Maksudku, gila pikiran gua kolonial banget. Kalau negara komunis semacam Cina dan sebagainya, dia nggak boleh ngomong kritik ke pemerintah, tapi perutnya terjamin. Iya. Kalau demokrasi boleh ngeritik sebanyak mungkin ke pemerintah, tapi ya cari-cari makan sendirilah. Nah, Indonesia ini udah cari makan sendiri, ngeritik juga nggak boleh. Nah, makanya negara bukan yang agak susah kan. Nah, kalau Jepang atau Cina itu sebagai woka, sebagai negara pekerjanya itu kan SDM-nya tinggi. Iya, karena terjamin gitu. Untuk perutnya paling enggak terisi dulu. Iya. Untuk mengkritik mungkin dibatasi, tapi untuk kehidupannya saya rasa lebih terjamin sana gitu. Itu yang membuat ya memang negara bukan ini. Bukan negara apa gimana? Bukan. Negara bukan. Bukan. Oh, jadi menurut lo Indonesia masih jauh dari negara maju? Jauh. Tapi maju secara negaranya oke, tapi untuk isinya itu maju negara apa maju infrastruktur? Infrastrukturnya maksudku. Itu oke, tapi untuk isi yang ada di dalamnya itu belum bisa dikatakan maju. Berarti nggak salah dong Indonesia impor pekerja? Nggak salah juga. Nggak salah ya? Karena devisa negara dari situ. Mau nggak mau kan? Bener sih, mau nggak mau ya. Mau nggak mau misal tiba-tiba ada pekerja di luar negeri buat ngerjain infrastruktur, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi jadi masalah kalau tiba-tiba ada yang jual ketoprak orang Cina. Itu aneh. Ketoprak orang Cina. Oke. Di daerahku orang Cina jualan es batu. Produksi es batu. Orang Cina buka angkringan. Wah, aneh lagi. Iya, makanya itu. Itu kan pekerjaan lokal gitu. Sedangkan infrastruktur, apa ini? Saya harus pendidikan dulu. Mungkin ke luar negeri, balik lagi. Tapi ada juga yang nggak balik lagi sih. Tapi ada hal yang menarik. Pernah aku membaca literatur. Itu jadi bukunya Convention of Economic Hitman. Jadi kayak pengakuannya seorang ekonom perusak. Dia berstatement bahwasannya yang kalau kita mau menghancurkan negara, itu hancurkanlah sumber daya alamnya dulu. Itu menariknya. Pertama yang menjadi sasaran dari kumpulan ekonom perusak ini adalah Ekuador.
Ekuador dulu benar-benar asri, terus banyak burung, tambang dan sebagainya. Tapi ketika sekelompok orang ini ke sana dan menjanjikan banyak hal untuk perbaikan. Sekelompok orang ini dari mana? Dari Amerika. Luar? Oh, dari Amerika. Amerika. Amerika lagi. Gitu. Jadi Ekuador di Amerika makin gila Anda. Jadi Ekuador ini benar-benar asri SDM-nya, tapi ketika ekonom perusak sana itu datang menjanjikan banyak hal kayak nanti perairannya dibagusin, kelistrikannya, terus tambangnya bakal dimanfaatkan dengan benar. 5 tahun kemudian rusak. Wih. 5 tahun kemudian rusak, terus malah si Ekuador ini yang kemudian utang buat benahin. Iya, kayak ekonom perusak ini juga. Oh, wajar sih. Ya, itulah ekonomi gitu. Oh, ekonomi gitu. Bukan. Ya itu kan ekonom ya. Ekonom ya. Oh iya, itu kan ekonom perusak. Pendapat seorang ekonom perusak. Dan Indonesia gitu. Jadi salah satu negara yang dikunjungi juga. Pertama itu kalau tidak salah ya 1974. Pertama yang dikunjungi itu Jawa. Oleh ekonom perusak ini. Jadi sistemnya ya sama. Mereka itu menawarkan banyak hal kayak infrastrukturnya, jalan, penerangan gitu. Ya akhirnya infrastruktur bagus, tapi kemudian ya utangnya itu yang membengkak. Dan utangnya itu ke siapa? Utangnya juga ke kelompok itu. Bener. Ya sistem baru lagi. Itu berjalannya ekonomi. Tapi menurut lu sebenarnya dari tadi kita bahas yang negatif mulu nih. Oke. Sebenarnya ekonomi atau bisnis yang bagus itu yang seperti apa sih? Kalau coba ambil dari Marx-nya itu kan ekonomi Karl Marx. Teorinya di RKUHP. Oh ya nggak boleh ya? Itu aja. Dari Pak Jenggot. Jadi Mbah Jenggot. Mbah Jenggot itu bilang untuk tahapan ekonomi itu berangkat dari feodal, kapital dan sosialis itu. Mungkin mikirku ya. Jadi di tahap sosialis ini tadi yang kita bisa coba berdikari sendiri. Dalam artian ketika di realitanya itu untuk usaha ya kita swakelola gitu. Kita bareng-bareng, tidak ada kelas di situ, kelas pemodal ataupun kelas pekerja. Jadi yang penting ada pembagiannya jelas. Mungkin ini semacam syariah juga ya. Lah yang bagi siapa? Hampir syariah gitu. Ya, misal 5 orang itu, joinan gitu loh. Joinan. Kita mau diriin berapa, modal berapa, misal 10 juta. Kalau 5 orang ya 2 juta kan. Nah, nanti untuk pekerjaannya itu disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi nanti kalau kemampuanmu di digital marketing atau yang edit, pembagianmu segini ya, berapa persen atau berapa rupiah. Terus yang bagian masak berapa rupiah. Jadi ada perjanjian yang jelas juga. Itu sih. Jadi kita yang lola sendiri nggak ada bos, nggak ada pekerja juga. Itu menurutku yang bisa dorong juga perekonomian itu. Jadi sistem swakelola entah nanti itu masuk ke UMKM juga ya malah lebih bagus. Jadi nggak ada campur tangan dari pemerintahan atau pihak lain gitu. Ini mandiri. Berarti selama ini kita banyak campur tangan siapa? Sana yang banyak campur tangan sih. Gitu. Cawe-cawe gitu. Iya, cawe-cawe. Gua mau juga dong. Menggelitik. Kasih dong. Itu. Ya itulah. Itu. Apa ya? Swakelola ya. Di Solo ada contohnya. Apa tuh? Di sekitar kita yang apa sih? Yang dikontrakan. Ya itu, yang buka angkringan, terus ada salah satu orang yang diiriin swaka sablon atau apa itu. Itu termasuk swakelola. Berarti pengenaan pajak termasuk cawe-cawe nggak sih? Pengenaan pajak, kalau secara idealnya atau tugas fungsinya gitu, pajak memang untuk pembangunan juga dan kembali ke kita gitu. Tapi kalau realitanya ya
sama aja gitu. Kita nggak dapat impact yang lebih. Iya sih. Iya kan ya. Kayak di Jerman itu pajaknya mahal, tapi untuk kesehatan, pendidikan terjamin. Gratis kan. Oh iya. Pajak. Kita udah bayar BPJS. Tambah pajak. Tapi diobatinya nggak bener. Susternya cemberut. Disuntik harusnya suntikan normal, nih ditombak. Nggak ditombak juga. Pak infus ya, oke. Nggak ditombak juga. Iya sih, susah juga ya sebenarnya hidup di sini. Tapi saya cinta Indonesia. Sama. Saya tidak anti NKRI. Ikut. Saya suka tentara yang baik. Loh, emang ada yang jahat ya? Nggak tahu. Kelompok tertentu. Nah, terus gue searching nih. Ada artikel menarik nih tentang mahasiswa FEB. 4 alasan kenapa mahasiswa FEB bukan pasangan yang ideal. Kenapa tuh? Yang pertama, di relief aja. Terlalu perhitungan. Emang benar? Enggak sih. Mahasiswa FEB perhitungan. Maksudnya, weh kemarin kita ke Mixu, kamu tak beliin es krim, sekarang gantian. Gitu. Enggak. Tergantung orangnya enggak sih kalau gitu? Iya sih ya. Kalau matanya agak sipit mungkin iya. Oh. Gila lu rasis banget lu. Enggak maksudku ada teman gua orang Jawa yang ya ternyata sipit. Turunan aja. Oh, keturunan aja. Berarti enggak bener ya? Enggak bener. Terus yang kedua, punya mindset profit oriented. Oke. Oke. Sepakat gua. Profit oriented. Jadi memang ya kayak prinsip ekonomi lagi deh. Dari semester 1 sampai semester 8 sih. Jadi kayak ya udah modal sedikit, untung banyak gitu. Yaitu money oriented kan. Bahkan untuk di sekarang yang jadi kemirisan pun kalau di dunia kampus atau organisasi yang milihnya yang ada profitnya gitu. Berarti konsep itu. Split bill bangke juga ini. Mungkin ya. Gitu. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Misal kita mau keluar yang hari ini, kita split bill ya. Kamu beliin kita tiket nonton, aku bagian makan. Oke, setelah nonton selesai. Makanya diangkringan. Cowoknya yang ngajak. Itu. Oh gitu. Itu trik. Mungkin itu trik profit oriented. Betul. Jangan pacaran sama anak FEB. Tapi itu kan kesetaraan nih. Hah? Kesetaraan jadi. Kesetaraan gimana? Jadi itu kayak ya udah sama-sama gitu. Kita sama-sama. Kue beliin ini, aku beliin ini. Kalau itu cuma strateginya orang masing-masing. Oh iya, bener sih. Boleh pacaran sama anak FEB gitu. Tapi apa jadinya kalau anak FEB pacaran sama anak FEB? Sengketa. Sengketa enggak lah. Oke, berarti ini alasan nomor 2 real ya? Real. Dan siapapun pasti. Iya. Terus alasan ketiga, kebanyakan pertimbangan. Oke juga. Kenapa? Masuk. Kalau enggak FEB pun saya rasa ketika ambil putusan butuh pertimbangan. Kan. Ini kayak kematangan kita buat langkah itu seperti apa kan juga. Oh iya. Perlu ya kayak strateginya seperti apa. Kita gitu. Nabung mulai hari ini. Kamu 50.000, saya 10.000. Iya enggak seperti itu. Banyak pertimbangan. Jadi kayak ya jaga-jaganya gitu. Jaga-jaganya. Abis itu yang keempat, selalu menginginkan sesuatu yang baru. Wah. Kalau ini tergantung. 3 tadi real nggak? Penuh pertimbangan. Real ya. Sepakat gua. Terus yang keempat? Keempat, selalu ingin yang baru. Hal yang positif dalam pemasaran pun diajarkan untuk inovasi, terus ya kreativitas kan kayak gitu ya. Hal baru kan nggak selalu kayak teman punya HP baru nih, kita iri, kan nggak selalu gitu ya. Hal baru kan bisa kita ya coba pikirkan sendiri, lakuin sendiri gitu kan. Oh iya sih. Sepakat sih. Sepakat ya. Oke, jadi yang nggak sepakat 1 doang ya. 1 doang.
Jadi kesimpulannya oke nih pacaran sama anak FEB. Masih oke. Masih oke pacaran sama anak recommended. Gitu. Malah promosi loh. Lu jomblo gak sih? Iya. Oh jomblo. Oh, Esa jomblo. Ya. Manajemen semester berapa? Semester 5. Anak magetan. Oke. Terus udah masuk ke pengunjung nih. Pertanyaan terakhir, sebenarnya sepakat nggak sih lo dengan statement bahwa sebenarnya mahasiswa FEB ini pinter dalam korupsi? Kalau pinter, mungkin pinternya itu atau bibit-bibit koruptor. Mahasiswa FEB ini bibit-bibit koruptor. Sepakat nggak? Semua mahasiswa punya kemungkinan untuk seperti itu. Ada probabilitas di setiap orang itu untuk seperti itu. Hanya saja mungkin yang bilang mahasiswa FEB karena disangkut pautkan sama celah yang kita tahu gitu secara teorinya. Nah, padahal nggak selalu seperti itu juga. Dan celah itu kan kalau memang bisa dimanfaatkan buat yang pengembangan bisnis saya sendiri, kemudian UMKM itu kan lebih baik ya daripada untuk ke korupsi itu. Dan korupsi ini bibit awalnya dari kekuasaan menurutku. Ketika kita mempunyai kekuasaan yang lebih, ya udah korupsi ini punya potensi besar dilakukan gitu. Jadi bukan dari latar belakang atau orangnya, tapi yang lebih memperkuat untuk korupsi adalah kekuasaan yang dimiliki. Gitu ya. Oke, cukup sih. Thank you waktunya untuk hari ini. Terima kasih. Sip. Selamat. Terima kasih juga untuk kawan-kawan penonton. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan macam-macam mahasiswa yang bentuk dan rupanya yang lainnya. Oke, kita tutup. Selamat. Closingnya gimana ya? Gue bingung nih. Close the door. Bukannya. Kalau close the door ntar gue botak. Oh iya. Ntar gue jadi TNI. Tiba-tiba jadi TNI. Diangkat TNI. Tanpa akmil tiba-tiba jadi TNI. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.